kasih kepada MC. Selamat malam sejahtera. Nama saya Natik Hok, berasal dari Pulau Pinang. Malam ini saya ingin berkongsi tentang macam mana saya boleh mencemburui di Songho. Seperti tadi MC tersebutlah tentang tu latar belakang saya. Sepatutnya sebelum saya masuk bercemburui di Songho, saya adalah seorang unit trust manager di sebagai satu investment lah. Jadi masa itu saya ada banyak masalah kerana you tahu lah, selalu kena itu target. Target, so tiap-tiap bulan, quarterly, half yearly, yearly, so kita kena bagi itu target berapa you nak capai untuk dapat itu sales. Jadi tiap-tiap tahun kita kena buat itulah. Jadi saya pun dalam tu amanah itu saya pun dekat 6 tahun di dalam di finance. Jadi masa itu saya ada masalah tekanan kerana itu sales target. Okey. Lepas tu saya sudah letak jawatan dan saya buka itu hardware shop. So sebelum buka hardware shop, saya sangat suka masuk itu MLM. Kerana saya faham ini MLM boleh bagi kita kita susah boleh cakap masa yang pendek, tapi kita boleh enjoy. Boleh enjoy masa yang panjang kalau masa kita sudah tua. Jadi sebelum itu saya ada kawan-kawan dari Kuala Lumpur, Penang, mereka mai tajak saya masuk MLM. Tapi semua gagal. Kenapa? Pasal masa mereka mai cakap sama saya, dia cakap ini company bagus dari US, dari Jepun, dari mana-mana negara pun saya pun campur. Pasal saya sangat suka MLM. Jadi kawan-kawan cari saya, sesiapa cari saya mesti masuknya. Saya tak kira siapa, saya mesti masuk. Jadi masa saya masuk 2-3 bulan, kawan saya pun hilang. Dan 2-3 bulan dia mai balik, dia cari saya lagi, dia cakap, "Oh, ini lagi best. Lagi best, ini company lagi best, dia bayarnya itu bonus lagi bagus, you dapat uang lagi lebih dari itu awal itu company." Jadi saya pun masuk. Tapi last kali lepas tu saya sudah sedih lah. Pasal selalu dia cakap bagus-bagus, dia pun cakap bagus-bagus, tapi last kali dia pun hilang. So saya pun banyak sedih. Jadi saya pun tak mau lah. Jadi saya pun fikir sendiri. Saya cakap, oh, kenapa saya control by somebody? Saya pun tak boleh dapat apa yang nak. Saya mau jadi MLM boleh berjaya di dalam MLM. Jadi saya fikir, saya bincang dengan isteri saya pun buka satu kedai hardware shop. Tapi sebelum saya buka itu hardware shop, sepatutnya saya tidak ada pengalaman tentang itu hardware punya itu produk-produk. Tapi saya pun berani, saya buka itu juga. Tapi selepas saya buka itu kedai, saya menghadapi banyak masalah seperti stok itu capital, itu pokok saya itu duit semua sudah sangkut kerana saya pun tak, itu yang first time lah saya bikin bisnes ini. Jadi saya pun menghadapi banyak masalah tentang ini produk. Kadang-kadang saya beli produk yang salah, yang silap, tak sesuai, itu biarkan di tepi saja dan tunggu sampai dia rosak, pecah. Sekarang ni barang dia tak boleh tahan, tahu tak? 2-3 tahun, 3-4 tahun dia sendiri pecahnya loh. Sekarang punya barang tak seperti dulu, tahu tak? Jadi saya pun menghadapi masalah ini. Jadi lepas itu saya pun badan saya, kesihatan saya pun menghadapi migraine, gastrik, berpeluh-peluh. Masa saya masuk tanas, tak sampai 1-2 minit saya sudah berpeluh. Jadi saya badan tak kuat. Masa itu saya pun rasa saya masih sedih. Saya pagi pukul 7 lebih saya buka kedai saya sampai malam pukul 10 lebih, baru balik rumah lihat. Dan besok pagi saya kena sambung lagi. Itu hari-hari saya kena sambung ni, tapi saya tak happy.
saya banyak sedih. Pasal saya tak buat apa-apa. Saya tidak ada tidak ada choice lah. Pilihan untuk saya lagi ialah satu pilihan baik untuk saya. Jadi saya pun tak ada choice lah. Jadi saya pun tunggu saja masa itu. Tapi saya pun rugi banyak lah. Lagi lepas tu pada tahun 2018 saya pun berhentilah. Saya tutup saya punya kedai, so saya ambil saya pun stop. Lagi pada satu hari saya punya kawan baik sekali, nama dia Chan Hai Lun, ialah saya punya saya punya upline lah. Dia call saya, dia cakap, Ahok Sabtu ini you ada senang saya mau belanja you minum kopi. Sepatutnya saya sukai itu kopi, selalu hari-hari saya minum kopi. Jadi saya cakap okay, no problem. Pasal itu saya punya kawan, dia tak pernah buat MLM. Saya pun tak sangka dia boleh masuk MLM juga. Saya ingat dia mau belanja saya minum kopi saja. So masa saya sampai di Suangho office, dia minta saya masuk office. Saya masuk itu cawangan Suangho, Penang. Saya nampak Loh Alip, Lim Yen Ti, Li Feng Sun, Tai Li Su, you know. So saya nampak ini orang semua friendly. Banyak friendly, dan dia cerita sikit tentang itu kopi, dan belanja saya minum kopi. Tapi kalan sana saya nampak ini semua muka saya tak pernah tengok depa seperti di dulu saya jumpa depa di MLM yang lain company. Saya tak pernah jumpa. So saya nampak ini orang semua 20 tahun lebih, 26, Li Feng Sun 25 tahun, Tai Li Su pun 20 lebih tahun. Jadi saya ingat, ini company something special, pasal semua orang yang boleh sampai urus ini Suangho sampai 20 tahun lebih saya ingin ini company something special, pasal dulu saya jumpa punya itu MLM punya company, saya punya kawan-kawan 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan hilang, tukar company. Jadi saya tengok ini Suangho adalah satu special. Jadi saya pun testing itu kopi. Masa saya cuba kopi itu, saya rasa barang saya sudah okey, saya punya migraine, gastric, penat. Masa saya naik tangga kan, saya tangga sampai tangga 2 saja, level 2 saja, saya sudah penat, letih. Saya tak boleh naik lagi, kaki saya pun sudah goyang, shaking. So saya pun takut. Lepas saya ambil kopi ini, saya boleh naik sampai tingkat 6, pasal saya duduk di tingkat 6. Jadi saya pun terus tak berhenti, terus sampai tingkat 6. Jadi saya sudah ada minat. Saya tahu ini kopi sudah tolong sama saya. Jadi saya pun itu kopi saya tahu ini kopi boleh jalan. Pasal ini boleh tolong saya, palan saya. Jadi saya ini pun boleh tolong sama orang. Pasal ini harganya dia murah, baru RM35. Dulu 35, sekarang sudah RM40. Jadi masa itu saya Li Feng Sun, dia cari sama saya, Loh Alip, Li Yen Ting, dia bincang sama saya macam buat bisnes ni, dia ajar sama saya macam nak buat. Jadi saya pun teruskan ini bisnes. Jadi tengok, pada masa itu saya ada perasaan saya sangat gembira kerana banding dengan saya masa saya buat itu finance as a manager sama itu buka kedai, perbezaan dia sangat tak sama lah. Jadi saya hati pun seronok, hari-hari saya boleh bergelak, saya boleh happy, Dulu saya tak nak, saya banyak fed up pasal semua kewangan masa itu saya kena sesat di sana. Jadi sekarang saya jadi Suangho member, saya sangat happy. Dan saya terus pergi bagi kawan-kawan, cuba ini kopi-kopi. Lepas tu saya dapat, ini betul-betul ini bisnes boleh jalan. Pasal masa saya cari orang, senang-senang mereka sudah masuk. Okey, senang-senang mereka sudah boleh selepas mereka cuba kopi ini, mereka rasa okey ini kopi sangat special. Jadi saya inilah di Suangho saya sudah start ini bisnes lah. Jadi tengok sekarang kalau kita banding dengan itu traditional business kita ada risiko tinggi tahu tak? Pasal modal, dan stok itu masa yang panjang, semua ini kita kena consider. Kita kena consider before kita pergi buat ni bisnes. Lu tengok sekarang hari ini pandemik, lu tengok di jalan-jalan raya, lu tengok banyak kedai mau sewa bagi orang. Betul tak? Dulu saya mau cari satu kedai pun mau sewa pun susah tahu tak? Saya susah mau pergi cari satu kedai mau sewa. Tapi sekarang lu tengok dalam jalan raya, lu tengok banyak mau sewa. Kenapa? Pandemik. Jadi nasib baik saya sudah lepaskan ni bisnes.
Jadi sekarang saya cemuli di Songo, saya sangat happy, saya sangat gembira. Saya tidak ada masalah apa. Sekarang saya pun kesihatan saya pun sudah okey. Dari dulu saya sekarang itu kali saya pergi timbang dulu saya 78 kilo. Sekarang 70 kilo. Sudah turun 8 kilo. So lagi satu, saya punya rambut tengok kurang dulu lagi teluk. Sini botak, sini botak, sini botak, kosong. Okey, sikit hari kalau ada testimoni, saya boleh tunjuk bagi semua kawan-kawan, pada tengok betul-betul punya. Ini story yang benar, kisah benar. Saya boleh tunjuk macam mana saya rambut ni, saya boleh tumbuhkan saya rambut. Itu saya boleh tunjuk sikit hari. Okey, ini yang semua linci kopi ini yang bantu saya dapat kesihatan. Okey, dan saya punya badan itu lagi saya pun dapat kurang 8 kilo. Saya pun tak sangka boleh dapat ni turun sampai 8 kilo. Isteri saya pun sama juga. Dulu isteri saya selalu sakit. 1 tahun sakit 2-3 kali, 2-3 bulan sakit, 2-3 bulan sakit. Saya ingat Lim Ding Ti, Li Feng Sun pun tahu ini. Tapi hari ini sampai makan linci sampai hari ini tak pernah sakit. Lagi satu case, new case baru saja. Saya punya saya punya mak mentua, dia makan linci, makan kopi kan. Tapi dia tak kena pandemik, dia tak kena itu COVID. Tapi keluarga dia, anak dia sama cucu dia tak makan itu linci semua kopi, kena COVID. Itu kes baru. Sikit hari kita akan bagi testimoni. Saya ingat isteri saya akan terangkan semua itu kes bagi pendengar kita tahu tentang ini. Ini kes real. Baru balik saya mak mentua semua okey. Tapi mak mentua hari-hari dia makan kopi, protein, ciao linci, linci I, linci B. Dia tak ada masalah COVID. Umur 82. Tapi keluarga dia, anak dia dulu dengan anak, tapi anak dia satu keluarga semua kena COVID. Tapi ada satu anak perempuan, cucu dia, anak perempuan tak kena. Pasal sebelum dia kena COVID, 1 bulan awal dia sudah makan tu ciao linci, 1 hari 1 biji. Hanya dia tak kena. The rest 3 semua kena. Okey, sekian kita akan terangkan ini. Okey, terus okey. Jadi kenapa saya boleh songgo apakah semacam MLM, okey, yang mana kita macam nak pilih satu company MLM yang benar untuk sesuai kita, dan kita tak ada kerugian, okey, investment yang besar, okey, kita tak rugi, okey. Kalau betul-betul kita buat MLM, kita takkan keluar duit banyak, tapi luar punya company dia ambil panggil you keluar 500, 1,000, 2,000, 10,000, 5,000. Itu saya pernah keluar dulu. Dulu saya pernah beli selok dalam 5,000, okey. Beli itu 10,000, saya pun pernah keluar. Kita sangat pasal saya suka MLM. Jadi tengok, ini semua saya rugi tau kan. Tak pernah untung 1 sen, semua rugi. Tapi di Songho saya untung. Betul-betul saya untung. Okey, saya sangat happy. Okey, saya sudah dalam 2 tahun. Tapi dalam 2 tahun saya, keluarga saya, kesihatan saya semua banyak bagus. Okey, keadaan yang bagus sekali. Okey, so MLM yang benar adalah tidak perlu latar belakang. Sekolah denda kah, semacam kita punya luar lip, sekolah denda 5 tahun saja, tahun 5 saja. Lu tengok sekarang dia. Siapa boleh lawan sama dia sekarang hari ini pandemik? Saya boleh cakap besar-besar saya cakap. Senang-senang saja tengok. Saya respect dia betul-betul. Okey, tengok tidak perlu pembelian minimal. Kita tak beli barang-barang apa. Kalau kita beli kopi 1 pun cukup. Tak beli pun tak apa. Okey? Jadi kita perlu mensimpan stok dan menghantar stok, menggantung kepada online dan sistem dapat beroperasi secara automatik. Lagi kita hanya perlu berkongsi produk kita guna sendiri dengan orang lain. Okey? Perkongsian adalah perkara yang dilakukan orang secara semula jadi setiap hari. Semacam hari selalu saya cakap sama kawan-kawan. Hari ini saya tanya, mana nasi kandar yang best? Itulah Luar Lip tahu. Selalu dia makan sebelum dia buat itu Songho, dia cakap, saya hari ini makan itu nasi kandar. Okey, nasi kandar yang mana best? Dia mesti dia cakap, Luar Lip cakap, yang mana-mana best kan? Sama juga. Kopi apa best? CEO kopi lah, apa lagi? Betul lah. Okey, lagi satu, itu PV tinggi. Okey, saya boleh bagi contoh. Tu hari satu kawan cari sama saya. Dia cakap dia punya barang RM70. Harga semacam kita punya Lactoberry RM70. Tapi dia punya PV hanya 20 PV saja.
Kita punya berapa? 56. Siapa tinggi? Songo tinggi. Bonus siapa dapat? Songo dapat tinggi. Depa dapat sikit dah. Okey. Jadi lagi zero risiko. Okey. Lagi satu, marketing plan 34 tahun tak pernah berubah, tak pernah tukar. Itulah yang penting. Okey. Pada bagi company lain, saya pernah masuk satu company, itu company pun sudah hilang lah. Okey, dia suka tukar plan tau tak? Kalau dia nampak downline semacam luar riba, kalau cakap satu bulan boleh dapat 50,000 100,000 saya cepat-cepat dia potong plan. Dia tukar marketing plan. Dia takut you untung lagi baik, lagi lebih daripada tauke. Jadi tauke itu dia akan potong. Dia punya marketing plan, tukar marketing plan, potong you punya bonus. Itulah luar punya company. Tapi di Songho, 34 tahun tak pernah tukar plan. Itu yang penting sekali. Okey. Lagi barangan kurang daripada 100, oi banyak. Selepas ada satu 50% linci, 50% polen, itu harga pada RM78. Protein RM65. Okey, lagi kopi RM40. Itu harga-harga kurang daripada 100, banyak you boleh tanya you punya alumni. Okey, itu yang penting sekali. Padahal sekarang di market kurang-kurang pun 300, 400, 500. Okey, tapi kita punya barang kurang daripada 100. Okey, senang diduplikasi. Okey, satu orang satu kotak kopi, cari satu kawan, 1 tahun lepas dapat 12,000. 280. Itu namanya kopi plan. Okey. Tidak perlu melabur, tidak perlu membuka kedai. Semacam dulu saya bodoh-bodoh, saya pergi buka kedai. Sekarang saya sudah faham. Dulu saya mau jadi tauke mah, action sikit mah. Sekarang saya sudah tahu lah itu tauke kena keluar duit banyak-banyak baru boleh jadi tauke. Semua botak, lampu pun jadi botak. Tengok. Sekarang saya tak kenal dulu untung duit lagi lampu sudah tumbuh banyak tengok. Itulah. Jadi mudah lagi tau. Dulu nampak semua orang tua, sekarang sudah nampak mudah. Okey. Lagi tetapi dia nampak menghasilkan jualan bulanan. Bekerja, kalau kita bekerja, okey, tauke tak akan bagi you masa depan. Pasal kalau tauke, dia tak mau you, bila-bila jam dia akan letakkan status surat, panggil you, letakkan jawatan ini. Dan lepas company, dia tak mau you panggil you resign. Okey, itulah kalau sebagai seorang pekerja. Kalau dia tak mau you kena keluar dari company ini. Dia hanya bagi you kerja saja, tak ada masa depannya. Masa depan tak ada, jangan cakap. Kalau dia suka, dia simpan. Tamu suka, dia buang you saja. Okey? Tapi di Songho, you punya suka. You tauke. Okey? You mau buat sampai bila-bila jam pun, Songho tak akan buang sama you. Okey? Itulah yang perbezaan dia lah. Okey? Okey, lagi satu. Tetapi di Songho, semakin kita tua, semakin kita berharga. Kenapa cakap begini? You tengok sekarang Dua Lip, Inventi, Li Feng Sun, Tai Li Su, ini apa sudah tahun 20 tahun lebih. Betul tak? Pengalaman mereka, produk semua, mereka yang best sekali, saya boleh kata. Okey, kita belajar dengan mereka kan, tapi kita dapat tu pengetahuan. Itu yang penting. Tapi di luar, kalau sebagai sekarang pekerja, tidak, company dia akan tengok result. Kalau tak ada sales, tak ada result, dia akan buang sama you. Okey, tapi di Songho, semakin you tua, you semakin bernilai. Orang akan respect you, orang akan belajar dengan you. Semacam Luar Lip dan Darjah 5, sekolah Darjah 5, tapi dia tengok dia punya linci punya produk, knowledge number 1, best. Dia boleh cakap semua linci, dia boleh cakap sampai habis. Sampai malam, besok malam tak habis. Okey, okey, last kali, masa tinggal. Masa sudah 2 minit saja. Okey, lagi produk berkualiti tinggi Lagi satu plan pemasaran yang mantap. Okey, lagi kita Songho ada yang kukuh kerana sudah 34 tahun dalam pasaran. Okey, last kali saya nak baca sikit tentang sistem leader Mr. Koo. Dia bercakap, selagi anda ingin membuka untuk berkongsi, menyambat dalam kehidupan, mencipta nilai hidup, peningkatan ekonomi boleh hasilkan ramai orang. Dalam industri MLM, mengejar proses kebahagiaan terdapat tanggungjawab dan misi. Tanggungjawab dan misi, ini saya boleh berkata last year kita punya Luar Lip dengan Limenti dalam itu itu Piau Yang Tahu Anugerah. Itu Limenti pernah dia cakap satu perkataan, dia cakap, saya bukan hanya mau jual Songho, jual barang, bukan. Saya mau membina
grup saya, semua orang boleh berjaya dalam Songho, dalam tim, dalam grup saya. Itulah yang saya mau dengar. Ini yang penting sekali. Dia komit, dia cakap, dia mau bagi semua penera dalam grup ini, semua orang boleh berjaya dalam Songho. Ini yang penting. Ini gila kita yang penting sekali. Tapi dia sudah, itulah bertanggungjawab dan misi dia. So kita boleh, hanya kita punya masa, kita punya itu tenaga. Mau tak mau saja. Kalau mau, kita mesti berjaya. Kerana kita punya big leader, Ling Yanti dan Luar Lip, mereka boleh jaga kita. Mereka boleh jaga